Orang yang telah berbuat maksiat, kewajiban dia apa? Tobat. Secara akal yang waras, pantas nggak dia dimunculkan di podium, dikenalkan kepada manusia? Ini mantan penyanyi, ini mantan pemusik, ini mantan pelawak, ini mantan pendidik. Pantas nggak? Nggak pantas. Pakai akal yang waras, apalagi pakai agama. Kalau dia berbuat maksiat, kewajiban apa? Tobat, bukan dimunculkan di tengah-tengah manusia, di tengah kaum muslimin. Kalau mau dakwah sesuai dengan syariat, dakwakan. Ada radio, ada TV, kita dakwakan. Orang mau dapat hidayah, silakan. Orang mau tetap sesat, silakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa mau iman, silakan. Mau kufur, silakan, kata Allah. Bukan kita mencari masa dengan memunculkan orang-orang yang berbuat maksiat. Gak boleh dalam Islam. Kenapa? Akan menimbulkan maksiat berikutnya apa? Yang lebih berbahaya lagi. Yang tadinya dia belum belajar agama, baru tobat. Sekarang dipanggil sebagai apa? Ustadz. Apa nggak menyesatkan kaum muslimin dengan sebab itu? Menyesatkan kaum muslimin dengan sebab itu. Gara-gara ustadz memunculkan mereka. Kewajiban mereka untuk tobat kepada Allah. Bukan cerita tentang dosanya. Nggak ada ulama salah menceritakan dosanya. Kalau dikatakan, kan pernah sahabat menceritakan tentang zaman jahiliyah. Di depan siapa? Rasulullah SAW. Apa sama hati kita dengan hatinya para sahabat? Hatinya para sahabat khairu qulubin nas. Sebaik-baik hati manusia yang gak ada lagi. Allah ciptakan manusia seperti sahabat, gak ada. Pada zaman dahulu gak ada. Dan gak ada lagi sampai hari kiamat orang seperti sahabat. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Kita gak akan sama dengan para sahabat. Kalau sahabat menceritakan tentang masa yang lalu, dalam rangka dia bertaubat kepada Allah. Untuk kembali kepada Allah. Dan menguatkan imannya. Bukan bangga dengan maksiatnya, bukan. Bukan bangga dengan jahiliyahnya, bukan. Mereka tinggalkan semua perbuatan jahiliyah itu. Dan di hadapan Rasulullah tegur ketika mereka ada kekeliruan dan salah. Tapi mereka orang yang terbaik di muka bumi. Dan mereka dijamin dengan apa? Sorga. Kita dijamin nggak? Nggak dijamin. Makanya jangan dibanggakan ketika orang berbuat maksiat. Taubat, nggak ada masalah taubat. Kita gembira dengan orang bertobat. Dan mudah-mudahan taubatnya istiqamah. Tapi dimunculkan depan orang nggak benar yang seperti itu. Menceritakan tentang kisahnya yang lalu. Kok diceritakan dosa kepada orang? Para ulama salah paling takut kalau disebutkan dosa. Kamu dulu pernah berbuat dosa. Takut para sahabat. Takut juga para ulama salah. Karena apa? Takut ketika dia menceritakan dosa itu diwafatkan oleh Allah pada saat itu. Maka matinya dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Antum lihat penjelasan Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam. Kata beliau, bahwa al-khawatim mirath as-sawabiq. Al-khawatim, akhir kehidupan seseorang, itu tergantung daripada apa? Yang dahulu dia apa? Berbuat apa dia dulunya? Itu akhir kehidupannya dia. Kalau dia berbuat taat, itu akhirnya insya Allah taat. Tapi kalau maksiat terus maksiat, apa kita yakin orang-orang seperti itu kemudian dia istiqomah dalam tobatnya? Gak yakin kita. Mungkin dia masih maksiat, masih kumpul dengan teman-temannya. Mungkin istrinya juga masih berbuat maksiat. Kok dibanggakan? Kenapa nggak kita munculkan ulama, talibul ilm yang saleh, yang taat untuk dakwah? Kok kenapa ya orang-orang yang mantan-mantan seperti ini disuruh untuk dakwah? Ini ngerusak agama. Ngerusak agama yang seperti ini. Karena apa? Orang awam akan manggil mereka sebagai apa? Ustadz, karena mereka nggak punya ilmu. Orang yang berdakwah tanpa ilmu, ini menyesatkan lebih banyak daripada mengajak manusia kepada kebenaran. Syaratnya dakwah itu apa? Ilmu. Dalilnya. Dalil. Allah sebutkan dalam surah Yusuf. Surah 12 ayat 108. Bahwa dakwah harus dengan ilmu. Dalam surah Yusuf ayat 108 Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakan ini jalanku. Ini caraku, ini manhajku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittabi', aku dan orang mengikuti aku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana musyrikin, aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Dakwah harus dengan ilmu. Dan dakwanya Allah sebutkan di sini, ad'u ilallah. Kata para ulama, kalimat ad'u ilallah dua, perhatikan itu. Yang pertama, mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada pribadi kita. Bukan mengangkat kita, bukan orang supaya ta'assub dengan kita, nggak boleh. Tidak boleh. Ajak manusia ke jalan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tanbih alal ikhlas.
Yang kedua dalam ayat itu at-tanbih alal ikhlas. Bahwa orang itu wajib untuk ikhlas dakwahnya karena Allah, bukan karena dunia. Bukan karena popularitas, bukan untuk mencari masa, bukan, tapi karena Allah di dakwahnya. At-tanbih alal ikhlas. Jelas? Jelas? Nah.